Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumini Hirdayanti Hanaulu, Prodi Kebidanan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tentang konseling personal hygiene yang merupakan salah satu tugas real teaching dengan dosen pembimbing Bu Elika Puspitasari. Seorang remaja umur 15 tahun datang ke PMB diantar oleh ibunya, mengatakan bahwa sudah 2 hari mengalami gatal-gatal sampai kemerahan. Hasil pengkajian dari data subjektif, pasien sering memakai pakaian dalam yang ketat, jarang mengganti pakaian dalam. Data objektif baik dan normal kemudian ditemukan pada pemeriksaan genitalia terdapat iritasi dan kemerahan. Bidan sudah memberikan resep obat untuk pasien. Apakah konseling yang harus diberikan pada pasien tersebut? Konseling mengatasi gatal-gatal. B. Konseling personal hygiene yang benar. C. Konseling cara memilih pakaian dalam yang benar. D. Konseling pola hidup yang benar. E. Konseling mengatasi kemerahan. Jawaban yang benar adalah B. Konseling personal hygiene yang benar. Tahun datang ke PMB mengatakan bahwa 1 minggu yang lalu mengalami keputihan. Klien mengatakan mengalami keputihan yang tidak berbau namun terasa gatal, dan klien juga jarang mengganti pakaian dalam. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60, suhu 36,7, nadi 80, respirasi 20. Kemudian apa dampak dari penyebab personal hygiene yang kurang baik pada kasus di atas? Jawaban yang tepat adalah D. Infeksi bakterial vaginosis dan infeksi jamur vagina yang memiliki gejala seperti gatal, rasa terbakar, iritasi, bau tidak sedap, dan keputihan. Seorang remaja umur 13 tahun datang ke PMB diantar oleh ibunya. Klien mengatakan bahwa sudah 5 hari mengalami gatal-gatal di bagian bokong. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60, suhu 34, nadi 80, pernapasan 20 kali per menit. Pemeriksaan fisik, berat badan 45 kg. Sebelum memberikan resep, bidan melakukan konseling personal hygiene pada klien dengan menerapkan metode Soler saat melakukan komunikasi pada pasien. Apa singkatan dari metode Soler tersebut? Jawaban yang benar adalah C. Seorang remaja perempuan usia 13 tahun datang ke bidan diantar ibunya. Mengeluh setiap menstruasi terasa sakit di perut bagian bawah. Bidan memberikan konseling dan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi wanita. Apakah jenis komunikasi yang dilakukan bidan di atas? Jawaban yang benar adalah B. Komunikasi interpersonal. Seorang bidan puskesmas diundang sebagai pembicara penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja. Bidan tersebut memberikan penyuluhan dengan metode ceramah untuk menyampaikan informasi kepada seluruh peserta. Apakah jenis komunikasi yang dilakukan bidan dalam memberikan penyuluhan? Jawaban yang benar adalah komunikasi kelompok. Masuk pada pembahasan. Di sini konseling bisa diartikan sebagai proses pemberian bantuan dari seseorang kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta, harapan, kebutuhan, dan perasaan klien. Sebagai bidan harus memahami akan pentingnya memberikan konseling dengan tepat sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan agar bisa membantu klien dan memecahkan masalahnya. Masalah remaja tidak terlepas dari permasalahan kesehatan, tidak terkecuali masalah kesehatan reproduksi. Apa risiko kesehatan yang mungkin terjadi akibat tidak menjaga kebersihan vagina saat menstruasi adalah Anda akan lebih rentan mengalami vaginitis, yaitu infeksi atau peradangan pada lapisan vagina, infeksi bakterial vaginosis atau BV, dan infeksi jamur vagina yang memiliki gejala seperti gatal, rasa terbakar, iritasi atau bau tidak sedap, dan keputihan. Selain itu, beberapa hal penyakit yang juga akan lebih mudah tertular melalui darah seperti HIV atau hepatitis B. Dalam konseling, bidan yang baik adalah bidan yang selalu berusaha untuk membina hubungan baik dengan klien, dan ini akan terjadi bila ada kerjasama di antara keduanya. Keterampilan membina hubungan baik merupakan dasar dari proses komunikasi interpersonal bidan dengan klien dengan petugas kesehatan yang lain. Kemudian, hubungan dan tetap dipertahankan seterusnya. Perilaku atau respon bidan yang mendukung terciptanya hubungan baik antara lain memberi salam dengan ramah, mempersilakan duduk, tidak memotong pembicaraan, menjaga rahasia klien, dan selain itu sikap yang harus dimiliki adalah Soler yang merupakan singkatan dari S, yaitu Face Your Client Squarely, menghadap ke klien, dan Smile Not at Client, senyum atau mengangguk ke klien. O, yaitu Open and No Judgmental Facial Experiment atau ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. Lean towards client atau tubuh condong ke klien. Eye contact in actually acceptable manner, kontak mata atau tetap mata sesuai cara budaya setempat. Kemudian relax and friendly manner, santai dan sikap bersahabat.
Komunikasi pribadi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang melalui kontak langsung dengan bentuk percakapan atau bisa disebut dengan komunikasi dialog. Penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain bersifat dua arah, secara verbal atau nonverbal. Misalnya antara bidan dengan klien. Komunikasi antara pribadi akan berhasil bila ada empati dan dukungan komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi triadik. Ada 3 bentuk perilaku dalam komunikasi interpersonal, yaitu perilaku spontan, yaitu perilaku yang dilakukan berdasarkan desakan emosi dan dilakukan tanpa sensor. 2. Perilaku menurut kebiasaan, yaitu perilaku berdasarkan kebiasaan. Perilaku itu khas dilakukan pada suatu keadaan, misalnya mengucapkan salam, selamat pagi, atau selamat malam. Ketiga, perilaku sadar, yaitu perilaku yang dipilih berdasarkan situasi yang ada. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara komunikator dengan sejumlah orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang atau kelompok. Ada 2 jenis bentuk komunikasi kelompok, yaitu komunikasi di dalam kelompok kecil dan komunikasi dalam kelompok besar. Komunikasi dalam kelompok kecil atau small group communication, yaitu komunikasi dengan tujuan untuk mencapai perubahan pengetahuan dari komunikan. Ada 2 tahap pendekatan komunikasi kelompok, yaitu tahap gagasan. Pada tahap ini komunikator komunikan saling mengemukakan gagasan ide. Kedua, tahap emosional, yaitu tahap yang merupakan tahap saling menjaga rasa kebersamaan dalam membina persatuan. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang konseling personal hygiene dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.